Waalaikumsalam Bu Mara. Bagaimana nih kabarnya untuk siang ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik Bu. Ya sehat. Hanya jaringan kita aja yang mungkin agak kurang sehat ya hari ini. Ya nggak apa-apa, tapi kita mulai saja. Baiklah Pak Andre, untuk siang ini kita akan mengadakan coaching sebagai keperluan rukul kita, dan coaching ini kita laksanakan dalam waktu 15 menit dan akan direkam. Dikarenakan coaching ini sifatnya kita lakukan secara daring, jadi mohon maaf Pak Andre nanti apabila ada saat-saat tertentu saya tidak mengarahkan ke kamera ya, karena saya harus mencatat hal-hal yang Pak Andre ungkapkan. Ya Pak ya? Yes. Kita mulai dari Pak ya. Oke lah Pak Andre, seperti biasa siang ini kita mau ngobrolin tentang apa nih? Gini Bu, mau meminta saran aja sih bagaimana baiknya kan. Dari info yang saya dapat, Ibu di sekolah tempat Ibu berada, Ibu adalah salah satu wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Ya, ya. Ini terkait dengan berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, meminta saran. Kita ketahui bahwa sebenarnya laki-laki itu susah untuk multitasking, beda dengan perempuan yang pada dasarnya hanya bisa pada fokus satu pekerjaan. Nah, itu menjadi salah satu masalah bagi saya, karena apabila saya dihadapkan lebih dari satu pekerjaan, saya akan mulai merasakan kekhawatiran yang tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Oh iya. Selaku dengan Ibu, pengalaman Ibu sebenarnya ada nggak teman atau yang sama dengan Ibu yang bekerja, terutama laki-laki, yang bisa mengerjakan semuanya, walaupun pada akhirnya tugas yang diberikan itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau kontraproduktif dengan yang diharapkan. Kalau bila bekerja sama dengan rekan sejawat, saya kadang tidak enak hati, Bu. Kadang harus meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang takutnya menjadi perspektif saya ini terlalu bossy gitu. Sehingga dalam beberapa pekerjaan dengan rekan sejawat itu saya kadang terlalu dominan. Fokus kepada satu pekerjaan saya saja tanpa harus bisa bekerja bareng dengan teman-teman. Oke. Walaupun saya merasa ada tekanan dan kondisinya tidak sesuai dengan harapan saya. Itu mungkin. Ya. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Kalau saya tangkap, jadi Bapak ini merasa sebagai seorang laki-laki, karena identiknya laki-laki itu kerjanya lebih kadang terfokus kepada satu hal, sehingga ada yang menyatakan laki-laki itu tidak mampu multitasking, dan itu sendiri yang Bapak coba rasakan. Nah, berkaitan dengan hal-hal itu tadi Pak, yang Bapak mau dapatkan dari hasil percakapan kita siang ini itu apa Pak? Saya mengharapkan ada sedikit pencerahan atau paradigma baru bagi saya. Bagaimana agar saya dapat melaksanakan tugas sebagai guru juga, sebagai pelayan peserta didik, teman berkolaborasi dengan teman sejawat, atau sebagai dalam tanda kutip anak buah dari kepala sekolah atau orang yang tingkatannya lebih tinggi, itu bisa mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu dan berharap hasilnya sesuai yang diinginkan oleh mereka. Dan juga bisa bekerja seperti Ibu mungkin ya, bisa mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu bersamaan dalam jumlah yang banyak, multitasking seperti itu. Oke, tapi kalau saya baca Bapak sebenarnya tetap menerima pekerjaan itu walaupun lebih dari satu ya, itu kontennya. Ya, kalau saya sih intinya kalau ada pekerjaan saya lebih nggak enak hati, Bu. Oke. Untuk menolaknya. Saya orangnya tipenya agak lebih nggak enakan untuk menolak. Kadang juga iri dengan beberapa teman yang begitu pedenya, begitu dengan percaya dirinya, bisa menolak dengan tegas untuk tidak bisa melakukan pekerjaan sesuatu itu. Jadi saya lebih cenderung itu bermasalahan saya. Juga kadang saya tahu ini bakal nggak bisa saya kerjakan,
cuma kecenderungan saya nggak enak hati untuk menolak atau membiarkan pekerjaan itu tidak terjadi atau tidak terlaksana, saya lebih menerimanya gitu, Bu. Tapi Bapak tetap menerimanya ya, tetap menerima tugas itu. Apa saja yang membuat Bapak tetap menerima tugas yang lebih dari satu itu, Pak? Seperti penjelasan tadi. Ya, itu Bu, karena saya cenderungnya lebih nggak enak menolak, coba untuk menghadiri orang lain bisa, kenapa saya enggak? Dan pada akhirnya itu ingin membuat jebakan, pilihan itu membuat jebakan terhadap diri saya yang akhirnya saya mengerjakan tugas itu, tetap mengerjakan, cuma hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga terkadang untuk menolak itu atau itu saya sudah takut duluan. Kalau orang itu sudah ngejudge, ini anak ini kenapa nolak, nggak, jangan-jangan dia nggak bisa, nggak kompeten. Nah itu yang saya takutkan juga. Dari pikiran saya dari awal sudah mengasumsi bahwa kalau seandainya saya nolak, saya akan dipandang rendah atau tidak kompeten, Bu. Itu yang saya takutkan. Padahal harus saya sadarin juga tidak semua orang itu bisa mengerjakan semua hal. Itu yang masih menjadi dilema di dalam saya menentukan apakah ini saya terima atau enggak. Oke, dilema ya. Oke, dari penjelasan Bapak tadi saya juga menangkap ada kata dilema di dalamnya. Oke. Dari penjelasan Bapak saya menangkap beberapa hal. Saya tadi juga mendengar kalau Bapak sering terjebak kepada pemikiran Bapak sendiri ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat Bapak nyaman nih? Nyaman kerja ya, dan sempat merasa dapat keluar dari pemikiran-pemikiran yang menjebak Bapak itu. Nah, seandainya ini misalnya saya melakukan berani, Bu, untuk mengungkapkan menolak suatu pekerjaan itu dengan menjelaskan kenapa saya menolaknya. Jadi kalau seandainya itu ditolak dan orang yang memberi pekerjaan atau teman sejawat yang ingin berkolaborasi itu welcome dengan pembicaraan itu, saya lebih senang, Bu. Jadi berharap teman-teman atau atasan itu mau mendengarkan kenapa saya memilih untuk tidak mengerjakan itu. Jadi akan saya sifatnya lebih terbuka dan bisa menjelaskan dengan baik. Jadi seandainya itu pun dikerjakan, takutnya nanti hasil yang diharapkan pun tidak semestinya. Pada dasarnya saya suka bekerja dengan teman sejawat, berkolaborasi. Terutama saya ini orangnya agak kurang teliti, walaupun pada pekerjaan saya lebih fokus ke sendiri, Bu. Misalnya mengerjakan suatu project misalnya, saya jarang sih minta solusi, minta saran, tapi lebih minta kepada hasil pekerjaan saya itu coba diteliti lagi, karena saya ini orangnya agak kurang teliti, ceroboh. Jadi kolaborasinya lebih kepada teman sejawat ini sebagai filter nanti dari hasil pekerjaan itu. Jadi dia mengkoreksi hasil pekerjaan itu agar nanti kesalahan-kesalahan yang diakibatkan dari kekurang telitian saya itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Oke. Saya menangkap ada cocok sekali nih Pak. Kayaknya sebenarnya Bapak udah menangkap Bapak itu punya keinginan besar, sangat welcome untuk berkolaborasi apalagi Bapak memahami ada hal-hal penting yang Bapak butuhkan seperti suatu jenis ketelitian yang Bapak butuhkan dari teman sejawat lainnya pada saat bekerja. Nah, itu sudah bisa saya tangkap, berarti Bapak sudah cocok sekali bisa berkolaborasi. Nah, sekarang bagaimana dengan pemikiran Bapak nih, kita ambil ke atas lagi. Tidak enak hati bila harus meminta bantuan rekan lain, takut dianggap boski itu loh Pak. Itu menarik bagi saya itu. Iya, sebenarnya saya harus bisa lagi membuka paradigma saya, terutama lebih terbuka dengan pendapat teman, dan juga harus lebih bisa memberdayakan rekan sejawat. Memang balik lagi ini karakter, perlu belajar jauh lebih banyak pembiasaan.
agar teman sejawat ini yang bekerja sama itu lebih nyaman. Namun tidak sepungkiri memang ada beberapa teman yang dekat. Saya minta pendapatnya bagaimana untuk mengurangi tekanan-tekanan yang saya dapatkan selama mengerjakan suatu perintah dari teman atau bekerja sama untuk mengerjakan suatu proyek misalnya. Biasanya saya harus menghilangkan asumsi-asumsi itu terhadap teman sejawat bahwa mereka bisa memberikan dampak yang lebih bagus kalau kerjasamanya saya lebih terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan baik, bukan hanya sekedar memeriksa dari hasil kerja, tapi lebih pada berbagi tugas mungkin seperti itu. Oke. Baiklah Pak, saya sangat sepemikiran nih dengan Bapak. Memang kita sangat membutuhkan suatu keterbukaan nih, khususnya pada saat kita harus berkolaborasi. Sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih dari satu tadi, Bapak bisa menyelesaikan dengan baik, sesuai ekspektasi, dan produktivitas Bapak itu terlihat sekali, serta Bapak dapat keluar nih dari jebakan pemikiran Bapak sendiri. Kira-kira nih, apa yang Bapak rencanakan lakukan setelah ini? Berhadapan dengan biasanya kerjaannya akan tetap saya lakukan, dan sepertinya saya harus menata skala prioritas pekerjaan itu, mengerjakan pekerjaan satu persatu dengan membangun kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan lebih terbuka, membuka diri, menghilangkan tingkat dominasi saya untuk lebih cenderung bekerja fokus kepada satu hal, diam, tanpa melibatkan teman sejawat yang pada akhirnya akan memberi tekanan kepada diri saya sendiri sih sebenarnya. Saya akan berusaha secara bertahap akan menggeser karakter nih, akan merubah, menghilangkan paradigma yang tadi yang di awal saya sampaikan hanya akan menjebak diri saya kepada asumsi-asumsi atau tindakan-tindakan yang akhirnya kontraproduktif dari yang harusnya saya lakukan. Terutama bagaimana saya sering berasumsi negatif terhadap keberadaan orang lain. Ini tuh. Oke, siap, mantap tuh Pak, udah mantap sekali nih rencana yang Bapak lakukan. Jadi gini Pak, dari percakapan kita ini, setelah saya mendengarkan penjelasan dari rencana Bapak tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk jadi komitmennya bagaimana? Berkaitan dengan rencana tadi, mungkin saya akan selalu berkomitmen selalu membangun keterbukaan saat menerima tugas, terutama bisa menjelaskan kepada teman-teman atau atasan bahwa hal tersebut bisa atau tidak saya kerjakan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Sehingga saya mampu melaksanakan tugas itu tanpa beban dan tekanan. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan usia saya akan berubah karakter di mana saya sering sekali terjebak dengan asumsi saya sendiri bahwa orang lain itu sudah melakukan judgement terhadap saya sebelum pekerjaan itu dilakukan atau sebelum saya menjelaskan bagaimana karakter saya. Yang pada akhirnya itu hanya sekedar asumsi yang belum tentu nyata. Terima kasih Bu, karena dari percakapan di coaching ini saya agak merasa lega, bisa membuka pikiran juga, mampu memberikan paradigma baru bagaimana seharusnya saya terutama bisa menjelaskan tanpa adanya asumsi-asumsi negatif terhadap teman, rekan sejawat ataupun atasan, dan lebih terbuka untuk menjelaskan bagaimana posisi atau kelemahan dan kekurangan saya dalam melakukan tugas, sehingga tugas-tugas yang akan diberikan pada selanjutnya itu akan lebih bisa memberikan hasil yang lebih baik, bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi lebih kepada
memberikan diri saya sepenuhnya pekerjaan itu dan memberikan kualitas yang lebih baik hasilnya. Sehingga bukan hanya saya nggak hanya mengejar kuantitas, tapi ya berusaha untuk menjaga kualitas pekerjaan itu sebaik mungkin, karena komitmen kita sebagai guru bisa menjadi tauladan juga. Dari hasil pekerjaan ini kan bisa menjadi aksi nyata tauladan kita kepada teman-teman sejawat, ataupun bisa kita menjadikan suatu inspirasi yang bisa kita ceritakan kepada peserta didik, karena pengalaman ini real yang kita lakukan. Jadi ini akan mungkin lebih relate, lebih mengena pada teman atau peserta didik. Mungkin itu, Bu. Iya. Terima kasih juga Pak atas obrolan kita hari ini. Banyak hal juga yang saya petik dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak terus akan diberi keteguhan hati dalam menjalankan tugas dan dapat menjalankan komitmen yang sudah Bapak tegaskan pada percakapan kita ini ya Pak ya. Oke Pak, itu saja. Semoga Bapak selalu diberi nikmat rezeki kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri coaching ini Pak. Sama-sama, semoga juga. Ya, terima kasih Bu. Ya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Marta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andrian. Iya, oke. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Semoga sehat ya. Iya, alhamdulillah Pak, sampai siang ini kondisi sehat walaupun terik ini mungkin akibat fluktuasi cuaca di Curup ya, hujan panas, akhirnya saya agak-agak nggak enak body juga, cuma alhamdulillah tetap semangat dan kuat Pak sampai bisa bertemu Bapak siang ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah memang cuaca memang seringkali memberikan kita suatu anugerah juga kadang. Dengan kondisi seperti itu bisa membuat kita bersyukur, menjadikan diri kita selalu siap dalam kondisi apapun. Nah, untuk siang ini, untuk siang ini kita mau ngobrolin tentang apa, Bu? Aduh, ini kayaknya hari-hari gini sebagai guru ya, walaupun saya dikenal nih mungkin kayak Bapak sebagai seorang wakil kurikulum, tetapi itu hanya sebagai tugas tambahan, tapi tetap sama dengan Bapak, saya tetap menemukan dilema-dilema khususnya masalah siswa ya, nggak jauh-jauh deh yang saya mau obrolkan tentang murid-murid saya yang di kelas. Kebetulan nih saya saat ini mengajar 3 kelas 12 semuanya Pak. Nah, akhir-akhir ini saya tuh ngerasa ada agak-agak aneh dengan murid kelas saya ya Pak ya. Yang saya ajarkan tuh mereka tuh kayaknya kurang fokus gitu loh. Khususnya dalam menerima pembelajaran dari saya, karena itu terlihat nyata sekali dari laporan penugasan. Jadi hasil-hasil laporan penugasan yang mereka lakukan itu kalau saya telaah, saya kaji itu kesannya kayak asal-asalan gitu loh ngerjakannya. Padahal kalau secara upaya, usaha ya saya sangat mengerti posisi anak kelas 12 ini kan memang kondisinya sedang terjepit sekali gitu loh kondisi mereka dengan berbagai hal praktek dan lain sebagainya. Jadi saya itu udah upaya sih sebenarnya menggunakan Google Classroom, karena saya upayanya sih pakai blended learning tetap ya. GC itu saya aktifkan sebagai media pembelajaran agar murid-murid saya itu dapat lebih total, agar dapat lebih leluasa mendalami materi yang saya ajarkan. Jadi nggak kayak monoton melulu saya dalam kelas sih, tapi entahlah kenapa mereka bisa seperti itu. Iya, oke. Yang Ibu alami mungkin hampir semua juga dialami, termasuk saya juga. Ibu kan di SMA, saya juga di SMK, terutama anak kelas 12 fokusnya sudah mulai hilang karena mulai mau menghadapi berbagai ujian. Jadi pikiran mereka ya udahlah, kita harus selesaikan aja, yang penting tugas dikumpulkan, ujian diikuti, yang penting lulus pada akhirnya. Terutama dengan beberapa kondisi yang dialami anak-anak tersebut terdampak dari COVID, terutama kan sempat kita vakum dari pembelajaran, jadi
motivasi dari beberapa anak tuh mungkin berubah seiringnya dengan kondisi yang berbeda yang mereka alami. Oke, untuk menurut Ibu dari obrolan kita ini yang ingin Ibu dapatkan kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan? Saya tuh siang ini ngarapkan punya solusi apa ya atas permasalahan saya tentang menurunnya antusiasme murid-murid yang saya ajarkan ini loh. Oh, Itu oke. yang saya harapkan kita siang Ya, ini ya, ngobrolannya. Karena kan ya, pas kita posisi dalam ruang dan daerah yang berbeda, mana tahu ada dari obrolan kita ini nanti khususnya dari Bapak ada enlightenment gitu yang bisa saya temukan. ya. Oke, mungkin ya dari awal yang Ibu sampaikan memang kata kunci yang selalu menjadi kegelisahan Ibu adalah antusiasme murid-murid yang mungkin jauh menurun dari sebelum-sebelumnya. Ini terlihat dari laporan ya, saya catat tadi ada beberapa yang Ibu sampaikan, laporan penugasan yang mereka lakukan banyak yang asal-asalan Iya, mengerjakannya. Padahal Ibu sudah menggunakan berbagai metode untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik tersebut. benar-benar. Iya Pak. Uh, dari hal tersebut ya kita coba gali lebih dalam. Menurut Bu Marta, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya ya mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya jadi kurang antusias seperti sebelumnya itu akhir-akhir ini Pak. Memang kalau udah kelas 12 khususnya IPA ini ya, biologi itu pembelajarannya itu memang materinya itu membutuhkan pemahaman yang tinggi mungkin jadi kesannya mereka tuh kayak bosan atau karena saya menyampaikannya itu harus benar-benar mereka paham apa mereka merasa kesannya tuh saya selalu monoton gitu waktu memberikan proses pemahaman ke mereka karena pemahaman ini sangat dibutuhkan untuk mereka yang sudah kelas 12 khususnya materi-materi karena dia harus mengkaji keterkaitan antar materi itu dari yang kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, selain itu Pak, terus terang saja sih, saya juga akhir-akhir ini cukup banyak memberi tugas kepada siswa sih, Iya. karena saya berpikir agar mereka lebih paham materinya menjelang ujian akhir kelas 12, ya jadi saya lebih banyak memberi tugas-tugas seperti itu sih. Itu Oke. yang saya pikirkan sekarang. Uh, sangat bagus Bu, Ibu yang Ibu sampaikan ini memang memberikan gambaran kita bagaimana kondisi peserta kita di saat ini. Ibu juga sudah bisa sebenarnya Ibu sudah bisa menggali ya atau mengidentifikasi kenapa antusiasme murid-murid Ibu itu cenderung lebih turun. Diakibatkan mungkin karena terlalu banyak tugas, sehingga pembelajaran yang sebelumnya yang Ibu gunakan itu sangat menyenangkan atau mengasihkan, cenderung sekarang lebih monoton. Itu mungkin yang saya tangkap dari yang Ibu jelaskan. Iya, ya benar sekali. Mungkin itu Bu. Atau kira-kira apa saja ya yang sebelumnya yang Ibu dapat lakukan membuat murid Ibu kembali menjadi antusias dalam pembelajaran Ibu? Kayaknya sih untuk biar antusias lagi, murid-murid ini membutuhkan kembali pembelajaran yang mengasihkan, kemudian pasti tidak monoton. Kalau monoton pasti membosankan saya yakin itu. Mungkin saya akan Ya, memberikan dari segi penugasan itu akan saya analisis ulang, saya kaji ulang, kemudian tugas-tugas itu akan saya berikan kepada tugas-tugas yang lebih bermakna mungkin ya Pak, dan tidak terlalu banyak tentunya, lebih baik sedikit tapi punya makna, itu baru terpikir oleh posisi saya. wah itu sangat bagus sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik ya? Murid-murid ini kembali menjadi antusias, asik dalam mengikuti pembelajaran dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu. Kayaknya apa ya Pak? Kembali ke ini deh.
pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid ya. Saya ini kembali baru connect nih sepertinya yang Iya, telah kita pahami melalui CGP ini ya Pak, pembelajaran iya, yang berpusat kepada murid itu harus sebenarnya selama ini saya merasa sudah, mungkin ya harus lebih dipertajam lagi, lebih diperkuat lagi nih. Uh, Mungkin saya akan meminta membuat murid itu bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran dengan saya mungkin memberlakukan atau membuat semacam kayaknya mereka kurang bahagia pakai ice breaking aja deh Pak ya. Mungkin saya akan iya, mencari-cari ice breaking. Saya kembali ingat nih iya, terkait pelajaran KSE kita kan ya. Mungkin ice breaking itu bisa membuat siswa saya yang kelas 12 ini sebenarnya mereka dalam tekanan juga sih biar lebih enjoyment, bisa lebih nyaman dan kembali belajar dengan saya dan merasa senang senang kembali ke posisi saya belajar biasanya sih atau bisa juga saya kayaknya harus merancang game deh dalam pembelajaran ini kayak kayak kayaknya gitu loh ini baru baru terpikir oleh saya Pak itu iya. konsepnya baru karena mungkin berbicara dengan Bapak akhirnya saya ingat CGP kita kan materi-materinya tuh terkait dengan hal-hal itu gitu. Iya. Oke, itu suatu hal yang bagus sekali Bu. Jadi kita mampu merefleksi juga kan terkait dengan pendidikan guru penggerak yang kita alami dan kita kaitkan, kita kontekstualkan dengan pembelajaran kita di sekolah. Jadi ini suatu hal yang memberikan paradigma baru juga kepada saya bahwa sebenarnya tinggal lagi bagaimana kita melakukan aksi nyata yang kita dapatkan di pembelajaran guru pendidikan guru penggerak ini kepada peserta didik kita, terutama dengan kasus-kasus yang kita alami di sekolah, terutama dengan bagaimana pembelajaran itu lebih mengasihkan, membuat anak lebih bahagia dalam mengerjakan pembelajaran, terus ada suasana baru seperti ya tadi kata Ibu kan ice breaking, terus terkait dengan kondisi sosial emosional anak kita perlu perhatikan karena memang pada dasarnya setiap anak itu berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula dan itu berdampak kepada kebutuhan belajar yang berbeda juga. Nah inilah tugas berat kita bersama Bu, bagaimana kita sebagai guru ini melayani peserta didik dengan sepenuh hati, terutama penerapan teori-teori yang kita pelajari di guru penggerak ini yang akan memberikan uh, suatu paradigma atau sudut pandang baru kepada peserta didik bahwa ternyata pembelajaran ini bisa sangat menjadi menyenangkan, juga memberikan suatu kenyamanan bagi peserta didik. Nah, balik lagi tadi kan selain dari kepada proses pembelajaran itu Ibu juga mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid ya Bu ya. Apakah Ibu mengetahui penyebab sehingga peserta didik ini kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Saya sangat nyadarin nih seperti saya bilang tadi Pak. Saya beberapa waktu ini memang karena banyaknya tugas yang saya berikan, akhirnya kayaknya kesannya tuh jangka waktunya mepet sih. Walaupun sebenarnya gitu loh, dengan saya seiring memberi tugas, walaupun saya analisis sih kalau secara pribadi saya ngomongnya situ waktunya ada jangka waktu. Saya mau menyediakan media seperti e-book di dalam GC itu Pak gitu loh. Jadi maksud saya membantu siswa itu dalam memecahkan penugasan-penugasan yang saya berikan gitu loh. Jadi saya masukkan di situ tuh pakai ada modul, ada e-book juga gitu loh. Itu yang mungkin menyebabkan antusias itu karena tugas saya yang berikan itu banyak, waktunya mepet, tapi pikiran positif saya anak-anak tidak akan masalah sih awalnya karena saya sudah bantu dia pakai modul-modul dan e-book gitu. Oke, mungkin ya itu ya jadi dilema juga ya kan Bu, terkait dengan mungkin perasaan kita sudah memberikan sumber belajar yang sudah cukup dan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Untuk sumber belajar lain Bu selain modul dan e-book ada yang Ibu gunakan?
Nah, mungkin itu ya Pak ya. Saya karena mungkin aktivitas kerja saya juga mungkin ya. Akhirnya saya Iya. berpikir udahlah anak pakai modul book saja sih udah cukup Pak. Saya juga berpikiran positif anak-anak sih tanpa saya perintah mungkin dia sudah bisa mengotak-ngatik media lain sih gitu loh. Maksud saya seperti itu gitu loh. Tapi tidak baru terpikir ke saya kenapa tidak saya masukkan juga sih seperti video-video dari YouTube itu yang berkaitan dengan materi yang akan mereka bahas dalam proses menugasan itu dan juga mungkin saya akan ambil artikel-artikel dari beberapa blog yang menunjang karena biasanya kan kalau bahasa artikel tuh lebih up to date ya lebih kontekstual atau saya juga ini nih ada nih yang kayaknya saya baru terkenang sekarang mungkin saya nanti akan hmm, apa ya istilahnya memberi keleluasaan gitu loh kepada murid-murid saya untuk menggunakan media sosial gitu loh, media sosial yang saat ini dia gandrungi gitu seperti TikTok mungkin ya untuk Ya. untuk mengerjakan tugasnya. Jadi kayaknya kalau pakai itu lebih saya jujur Pak kalau yang itu Ya. saya agak-agak jarang mungkin karena saya berpikir it's so impossible gitu loh kalau materi saya yang rumit ini saya TikTokin tapi apa yang nggak mungkin ya mungkin itu deh yang Ya. akan ini saya ini memang saya jujur Pak secara pribadi kadang saya tuh bukan anti media sosial sih tapi karena saya kurang lekat ya apalagi saya bukan TikToker itu mungkin ya jadi saya kurang berpikir masalah itu padahal saya sendiri udah sering mengkaji gitu loh generasi Z itu dekat selain dengan media sosial tapi karena gurunya nggak deket jadi kayaknya kurang friendly gitu di pemikiran saya gitu loh Pak. Ya. Nah, itu saya juga berpikir seperti itu juga, Bu. Saya yakin murid-murid akan kembali antusias apabila kita sebagai guru bisa mampu memaksimalkan penggunaan media itu. Sehingga anak memberikan tidak jarak yang agak lebih sedikit kepada anak untuk bisa kita membawa suasana yang lebih yang diinginkan ke anak. Kan anak sekarang siapa yang nggak punya HP, rata-rata punya HP dan memang salah satu media sosial yang digandrungi anak-anak sekarang adalah TikTok. Memang itu bukan tanpa alasan. Memang ada beberapa penelitian yang mengatakan karena fokus anak generasi Z ini untuk memperhatikan suatu dalam bentuk video itu Bu, lebih cenderung kepada waktu yang lebih singkat 3 menit. Makanya TikTok itu menyediakan platform untuk pembuatan video maksimal 3 menit yang dimulai 15. Memang itu berdasarkan riset. Itu pentingnya memang jadi memang anak-anak kita kenapa lebih cenderung lebih suka scrolling TikTok daripada sebenarnya mencari video-video lewat YouTube itu karena fokus mereka cuma hanya dibatasi 3 menit. Lewat dari 3 menit fokus mereka hilang. Nah, itu juga mungkin masukan juga buat kita bagaimana membuat suatu media pembelajaran yang tetap bisa menghadirkan fokus siswa namun juga bisa tetap menyenangkan gitu. Nah, untuk itu rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa, Bu? Saya di kedepannya mungkin akan merancang ke pembelajaran yang menggunakan berbagai macam sumber-sumber belajar ya Pak seperti video-video dari YouTube itu yang menarik sih yang saya ambil ya tapi nggak yang terlalu kan ada juga tuh di video YouTube tuh yang kesannya tuh kayak monoton gitu loh tapi saya ingin mencari itu yang variasi atau saya sendiri yang mungkin akan membuatnya karena dia yang tahu bagaimana karakter siswa-siswa saya gitu loh. Nah mereka misalnya saya akan modif-modif dengan kata-kata saya. Kemudian saya tahu minat anak saya itu dominan kemana mungkin. Nah seperti itu dan juga saya walaupun kurang dekat dengan yang namanya TikTok mungkin ya
gimana kita kan mau kodrat anak gitu loh. Nah, mungkin saya Iya, akan ada rancangan di pembelajaran saya nanti itu akan menggunakan TikTok itu sebagai sumber dan media mereka. Nah, dan satu hal lagi, memang sih Pak, tugas yang banyak itu memang bisa membuat tekanan ke anak, nah itu akan saya analisis dan kaji ulang lagi bentuk tugas-tugasnya dan dalam penyampaian tugas saja saya juga mungkin saya kembali ke target pembelajaran diferensiasi ya. Kemarin tuh agak saya menganggap kalau saya sudah kasih tugas, saya sudah seperti ini ya, mereka sudah bisa berjalan sendiri. Anggapan saya mereka sudah bisa menganalisis sendiri. Akhirnya mungkin saya akan kembali ke pembelajaran diferensiasi kita yang kemarin ada 3 itu, ada yang diferensiasi konten dan proses serta produk itu. Jadi saya akan lebih ke arah kuatkan situ tak murid-murid saya agar terkesan mereka mengerjakan tapi mereka senang gitu loh kalau kalau mereka dibebaskan mengerjakan tugas dengan minatnya sendiri, mungkin lebih antusias di kedepannya gitu. iya. Itu rencana yang menurut saya sangat bagus ya Bu ya. Rencana yang mantap untuk bisa kita kerjakan. Mungkin jadi sebuah masukan juga bagi saya. Ini kan dari pembicaraan ini kita saling bisa menemukan paradigma baru bagaimana mengatasi itu tadi ke peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas. Ini salah satu bentuk komitmen kita sebagai guru yang bagus ya. Terkait rencana tadi kan kembali lagi kepada komitmen. Apa yang Ibu dapat jadikan komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Ya sesuai rencana nih kayaknya kayak berkomitmen untuk selalu merancang ya, merancang dan membuat rencana pembelajaran yang tentunya mengasihkan bagi murid-murid saya dan tetap berkomitmen penuh untuk tetap menjalankan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah sama-sama kita lewati, aksi nyatanya juga sudah kemarin dilakukan seperti diferensiasi produk, konten dan proses. Mungkin itu yang jadi komitmen saya, Pak. Jadi dengan proses itu saya berkeyakinan sih murid-murid saya akan menjadi siswa murid-murid yang merdeka sehingga yang kita omong merdeka belajar itu bisa terrealisasi dengan baik. Selain itu, siswa kita mendapatkan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, termasuk juga gurunya. Karena seperti ini tadi, saya juga harus, guru kayaknya harus membuat kenyamanan diri saya sendiri ya, karena di KSE itu juga kesadaran diri kita. Nah, jadi saya mungkin dengan komitmen-komitmen ini itu pun bisa menuntun diri saya untuk menjadi guru yang bukan hanya bisa menciptakan kesenangan bagi siswa, tapi bisa membuat saya sendiri senang dan nyaman saat melaksanakan proses pelajaran itu mungkin Pak yang komitmen saya. Kayaknya obrolan panjang kita ini maknanya banyak banget Pak bagi saya, khususnya dengan percakapan hari ini saya merasakan banyak banget nih Pak manfaat yang saya dapatkan secara tidak secara langsung dari Bapak gitu loh. Saya merasakan tingkat kelegowoan saya juga dengan hal-hal yang sedang kita hadapi dan mungkin kedepannya akan saya hadapi juga. Ya, dari obrolan ini juga saya dapat sebuah pembelajaran yang bagus. Ibu Marta memiliki sebuah kemampuan berefleksi diri yang sangat baik, bisa mengidentifikasi masalah dengan baik, terus tidak mencoba menyalahkan peserta didik, merefleksi diri apa sih yang harusnya saya lakukan sehingga peserta didik ini bisa kembali ke track yang seharusnya yang mereka harus dapatkan. Ini sebuah hal yang baru bagi saya juga mungkin Bu. Bagaimana kita selaku peserta didik bisa merefleksikan diri kita bahwa dengan berefleksi diri kita juga bisa menemukan solusi dari hal yang menjadi permasalahan yang banyak kita temui. Dengan refleksi diri
dengan saling sharing, terbuka dalam mengakui kelemahan-kelemahan kita ya, kekurangan-kekurangan kita sebagai peserta sebagai tenaga pendidik, itu juga suatu hal yang baik yang saya tangkap dari Ibu, yang bisa saya juga pelajari untuk ke diri saya dan untuk mengembangkan keprofesionalan saya sebagai tenaga pendidik juga. Terima kasih juga Ibu Martha, hari ini pembicaraan yang luar biasa, memberikan kita suatu paradigma baru tentang bagaimana seharusnya kita guru, terutama guru penggerak, bisa kembali lagi untuk merefleksi diri, memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Itu semoga percakapan ini juga dapat memberikan dampak yang baik untuk kita berdua, dan selalu sehat Bu. Terima kasih, percakapan hari ini juga memberikan sesuatu yang baik bagi saya, dan Ibu Martha juga bisa terus berkomitmen. Dan saya di sini saya sudah bisa berupaya untuk melaksanakan kehadiran penuh Pak terhadap sesi coaching itu. Jadi dengan dari awal sampai dengan akhir itu saya berusaha benar berada dalam posisi fokus berhadapan dengan coachee. Nah, jadi saya bisa menangkap beberapa poin-poin penting yang tercatat oleh saya pada saat pelaksanaan coaching tersebut. Secara tidak langsung tanpa disadari terunutlah hal-hal yang mungkin menurut saya sih ada keterikatan dengan sudah melaksanakan tirta Pak. Itu saja Pak. Saya lebih ke upaya saya ke kehadiran penuh kemarin itu sudah layak saya ambil posisi sudah lumayan lah Pak, gitu. Oke, jadi yang saya dapatkan dari dan refleksi yang saya dapatkan tentunya di dalam coaching ini ada coach dan coachee yang memang harus seperti punya suatu ikatan gitu loh, emosinya juga seperti saling terikat, jadi seolah-olah nyambung. Dan memang di awal saya setuju sekali dengan Bu Putri, di awal kita mau coaching itu memang comfort dulu Pak, harus benar-benar kedua belah pihak itu stabil gitu loh, tidak ada dalam emosi-emosi tertentu, jadi dia benar-benar bisa memperhatikan apa, khususnya coach itu bisa memperhatikan apa yang sedang dipaparkan oleh coachee-nya itu. Dan oleh karena itu sangat, tadi di awal saya juga meminta ke Pak Andrian untuk mohon maaf karena saya berupaya ada hal-hal yang tuntun yang disebutkan oleh Pak Andrian itu akan saya catat, karena fungsi pencatatan saya ini saya maksudkan agar sama-sama nanti saya akan nyambung dengan Pak Andrian gitu loh Pak. Jadi pada saat saya berupaya untuk menggali potensi, info, dan juga kekuatan dari Pak Andrian ini, saya tidak keluar dari konteks yang dibicarakan. Sama, memang kadang kita kalau sudah ngobrol gitu loh, itu kadang lepas kendali, ujung-ujungnya kita berupaya jangan sampai coaching ini jadi arena seperti curhat. Jangan curhat, jadi akhirnya waktu gitu loh. Jadi gimana menempatkan, kayaknya coach ini memang harus juga pinter apa ya Pak ya, kayak bukan mengikat diri, kamu tuh ada di posisi coach yang sedang berupaya untuk mengembangkan kekuatan, menggali potensi yang sedang di-coach ini, klien kita gitu, sehingga nanti akan timbul ide-ide sendiri yang memang datangnya dari coach itu sendiri gitu loh. Nah itu yang paling saya tekankan. Kemudian saya merefleksi secara pribadi saya juga Pak, ada hal-hal tertentu saya tuh jangan sampai pada saat saya mendengarkan, makanya saya butuh catat tadi, mungkin ini kayak mindfulness-nya itu dari segi apa ya, kalau kita kemarin ada mindful of saying and mindful of voice gitu. Jadi saya ke mindful of voice-nya itu saya mendengarkan, jangan sampai, dan kemudian menginterpretasi, jangan sampai nanti ujungnya saya seperti mengasosiasi hal lain kepada coach saya gitu loh, Bu. Misalnya kayak jangan sampai kok mengapa bisa seperti itu gitu. Itu kata-kata itu harus dihindari. Jadi kalau sudah mengapa kan artinya kita seperti menuntun mereka dengan bukan untuk menggali potensi, tapi
seolah membuka luka-luka gitu loh Pak. Nah yang gini kan kita bukan untuk membuka gitu loh, tapi menuntun ke arah suatu bentuk perbaikan di masa depan. Jadi intinya di refleksi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya kita itu benar-benar harus fokus, khususnya jangan sampai ada kata-kata kita itu yang seolah-olah menjudge coach kita itu kok bisa kesannya mengasosiasikan lain, sehingga sangat dipentingkan pencatatan hal ini dan juga kata-kata pertanyaan yang keluar dari coach ini yang memang bisa membangkitkan ide dari coaching.